Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Titin Ungsianik, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, akan membantu saudara untuk lebih memahami pemeriksaan palpasi Leopold. Palpasi Leopold atau pemeriksaan Leopold Maneuver dapat membantu kita memperkirakan besar janin, posisi, letak, dan presentasi janin, juga puntung maksimum janin. Namun demikian, untuk mendapatkan hasil pemeriksaan, kita perlu mempalpasi cukup dalam. Karena bayangkan janin berada di bawah beberapa lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan kulit perut ibu. Lapisan berikutnya ada lapisan otot peritoneum. Di bawahnya lagi ada otot rahim. Nah, di dalam rahim tersebut barulah ada janin yang berada di dalam kantong amnion. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana posisi janin di dalam rahim ibu. Kita buka kulit, lapisan otot peritoneum, dan otot rahim ibu. Barulah kita bisa mendapatkan ada janin di dalam kantong amnion ibu. Secara umum, sikap janin adalah seperti ini. Kaki fleksi, tangan fleksi, kepala juga fleksi maksimal. Ini adalah letak janin yang normal, yaitu letak memanjang. Letak memanjang artinya sumbu tubuh bayi berada sejajar dengan sumbu tubuh ibu. Ini adalah letak memanjang. Sebaliknya adalah letak melintang, yaitu apabila sumbu tubuh bayi tegak lurus. Ini sumbu tubuh bayi tegak lurus dengan sumbu tubuh ibu. Kita akan coba bahas letak yang normal dulu ya. Nah, pada letak memanjang, di mana sumbu tubuh bayi sejajar dengan sumbu tubuh ibu, ada kemungkinan punggung janin berada di sebelah kanan ibu, atau biasa kita sebut puka, punggung kanan. Ada juga kemungkinan punggung janin berada di sisi kiri ibu, atau biasa kita sebut puki. Pada letak memanjang yang normal, presentasi janin adalah kepala. Presentasi yaitu bagian janin yang berada tepat di atas simfisis pubis. Seperti ini artinya presentasi kepala. Sebaliknya, pada posisi yang tidak normal atau sungsang, presentasi janin adalah bokong atau kaki. Atau tadi pada letak yang melintang, maka presentasinya bisa ekstremitas atau punggung. Pada letak dan presentasi yang normal, saat melakukan palpasi Leopold 1, kita akan mendapatkan bokong janin. Bayangkan bentuk bokong janin. Anda bisa merasakan bentuk yang membulat, sedikit lebar, dan teraba empuk. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan Leopold 2. Pada saat pemeriksaan Leopold 2, satu tangan kita menahan di satu sisi, yang satunya mempalpasi sisi yang lain. Saat saya mempalpasi bagian janin di sebelah kiri ibu, di sini saya akan bisa merasakan bagian-bagian kecil dan bagian kosong. Artinya, bagian kecil yang saya dapatkan adalah kaki dan tangan janin. Dan ini adalah bagian kosong. Selanjutnya kita tahan sisi kiri ibu dan kita palpasi sisi kanan ibu. Di sini akan teraba
bagian yang panjang, keras. Ini adalah punggung janin. Bisa Anda lihat, ini punggung janin, keras, panjang. Kita lanjutkan dengan Leopold ketiga. Pada pemeriksaan palpasi Leopold ketiga, tangan kita membentuk huruf C di atas simfisis, dan tangan kiri kita menahan area fundus untuk memfiksasi rahim ibu dan untuk membandingkan temuan kita di area atas simfisis. Saat kita mempalpasi bagian kepala janin, kita akan merasakan bagian yang bulat, keras, dan bila kita bandingkan dengan area bokong di fundus uteri, diameternya lebih kecil. Bokong ini lebih lebar dan lebih empuk. Kepala ini lebih keras. Setelah kita memastikan bahwa presentasi janin adalah kepala, kita lakukan gerakan sedikit. Kenapa kita lakukan gerakan ini? Untuk memastikan apakah kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Apabila saat kepala janin kita gerakkan, dia masih bisa bergerak bebas, seperti ini, artinya kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Sebaliknya, apabila saat kita gerakan, kepala janin sudah tidak bisa kita gerakan lagi, artinya kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Apabila hasil pemeriksaan Leopold 3, kita dapatkan bahwa kepala janin sudah masuk pintu atas panggul, selanjutnya kita lakukan palpasi Leopold keempat untuk memastikan seberapa jauh kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Bayangkan apabila kepala janin baru masuk sebagian kecil ke pintu atas panggul, maka posisi tangan kita akan konvergen seperti ini. Karena kita bisa mempalpasi puncak kepala. Apabila kira-kira separuh kepala janin masuk pintu atas panggul, maka kita akan dapat mempalpasi sisi kepala janin sehingga bentuk jari pemeriksa adalah sejajar. Apabila kepala janin sudah masuk sebagian besar ke pintu atas panggul, maka yang teraba oleh pemeriksa adalah area dekat leher, sehingga bentuk jari pemeriksa adalah divergen. Seperti ini. Setelah kita mendapatkan hasil pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, dan 4, kita bisa menentukan punktum maksimum, yaitu titik di mana kita bisa mendengarkan bunyi jantung janin yang paling keras. Sebagai contoh, hasil pemeriksaan kita tadi adalah presentasi kepala, puka, dan kepala janin sudah masuk sebagian ke pintu atas panggul. Maka titik punktum maksimum adalah di area terdekat dengan jantung janin, yaitu di sisi kanan ibu setinggi antara pusat dan simfisis. Tinggi pusat ibu segini, kemudian ini sisi kanan, berarti kira-kira punktum maksimum ada di sini. Punktum maksimum tersebut juga berguna saat kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin menggunakan Doppler. Apabila hasil pemeriksaan Leopold 2 kita temukan bahwa punggung janin
berada di sisi kiri ibu, maka punktum maksimum juga berada di sebelah kiri. Setinggi apa? Jika kepala janin belum masuk ke pintu atas panggul, maka tinggi punktum maksimum kira-kira adalah setinggi pusat ibu. Jadi kira-kira berada di sini. Namun, jika kepala janin sudah masuk pintu atas panggul, maka tinggi punktum maksimum adalah antara pusat dan simfisis. Berarti kira-kira ada di sini. Demikian penjelasan tentang palpasi Leopold. Semoga mudah dipahami dan dipraktekkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.